Om Swastiastu. Perang kapal dengan Buringkit berkuasanya keturunan I Gusti Agung Maruti di Mengui. Perang antara kerajaan kapal dengan kerajaan Buringkit terjadi tahun 1710. Perang itu terjadi setelah kedatangan I Gusti Agung Maruti beserta keluarga dan pengikutnya. I Gusti Agung Maruti adalah seorang patih kerajaan Gel-Gel yang berhasil merebut kekuasaan dari dalam di Made dan berhasil berkuasa di Gel-Gel dari tahun 1651 sampai dengan tahun 1686. Setelah kekuasaannya dapat direbut kembali oleh Idewo Agung Jambe, putra dalam di Made, I Gusti Agung Maruti mengungsi ke Jimbaran bersama 3 putranya, yaitu I Gusti Agung Putu Agung, I Gusti Agung Ayu Made Ratih, dan I Gusti Agung Anom. Sedangkan seorang putri lainnya yang bernama I Gusti Agung Ayu Sasih tidak ikut serta karena sudah menikah dengan seorang Brahmana dari Griya, Kutuh Kamasan. I Gusti Agung Maruti bersama keluarganya diiringi oleh I Gusti Ler Pacekan, putra Kiai Penida, dan 300 orang pengiringnya kemudian tinggal di Jimbaran. Akan tetapi setelah keris Ki Sekar Gadung dan Ki Panglipur, keris pusakanya diambil oleh I Gusti Ler Pacekan, I Gusti Agung Maruti yang merasa diperdaya meninggalkan I Gusti Ler Pacekan di desa Jimbaran. I Gusti Agung Maruti kemudian pergi dari Jimbaran menuju ke Badung, bermaksud mengabdikan diri kepada Raja Badung, I Gusti Tegeh Kori. Setelah bertemu Raja Badung atas saran dari Raja I Gusti Tegeh Kori, I Gusti Agung Maruti kemudian menuju ke kerajaan kapal untuk mengabdi kepada penguasa kapal. I Gusti Agung Maruti pergi ke kapal diiringi oleh I Melang, abdi setia I Gusti Tegeh Kori. Akan tetapi setelah beberapa lama I Gusti Agung Maruti tinggal di kapal, dengan adanya tipu daya I Melang, kemudian timbul peperangan antara kapal dengan Buringkit. Perang itu terjadi akibat penghinaan yang dilakukan penguasa kapal yang menikahkan kuda kesayangannya dengan putri penguasa Buringkit. Tentu saja kejadian itu menimbulkan kemarahan penguasa Buringkit, yang kemudian mengakibatkan terjadinya peperangan antara kerajaan kapal dengan kerajaan Buringkit. Awal peperangan itu dimenangkan oleh kerajaan kapal. Akan tetapi setelah kerajaan Buringkit meminta bantuan kepada I Gusti Ler Pacekan yang berada di Jimbaran, perang pun berlangsung kembali. Penguasa Buringkit dengan penguasa kapal dalam peperangan itu sama-sama tewas. I Gusti Ler Pacekan dengan I Gusti Agung Maruti sama-sama teguh dan cekatan dalam medan perang. Akan tetapi setelah I Gusti Ler Pacekan mencabut dan menghunus keris pusaka Ki Panglipur yang merupakan pusaka miliknya, I Gusti Agung Maruti merasa tidak dapat mengalahkan pusakanya. I Gusti Agung Maruti beserta pasukannya kemudian meninggalkan medan peperangan. Perginya I Gusti Agung Maruti menjadikan peperangan dimenangkan oleh kerajaan Buringkit. I Gusti Agung Maruti bersama pasukannya melarikan diri menuju daerah Keramas. Selanjutnya setelah I Gusti Agung Maruti dalam semedinya mendapatkan anugerah sebuah keris yang bernama Ki Bintang Kukus, I Gusti Agung Maruti kemudian menyusun kembali kekuatan untuk melakukan penyerangan, membalas kekalahan dari I Gusti Ler Pacekan. Setelah merasa siap,
mempunyai kekuatan dan jumlah laskar yang cukup banyak, I Gusti Agung Maruti selanjutnya melakukan penyerangan balasan ke Buringkit. Dalam peperangan itu, Laskar Buringkit dapat dikalahkan dan I Gusti Ler Pacekan berhasil dibunuh di Bukit Pegat. Putra-putra I Gusti Ler Pacekan melarikan diri berpencar, ada yang ke Karangasem dan ada pula yang ke Tabanan. Pusaka Ki Sekar Gadung dan Ki Panglipur berhasil direbut kembali oleh I Gusti Agung Maruti. I Gusti Agung Maruti kemudian mewariskan wilayah kekuasaannya kepada dua putra laki-lakinya. I Gusti Agung Putu Agung diberikan kekuasaan di Puri Keramas dengan diberi pusaka Ki Bintang Kukus dan Ki Sekar Gadung. Sedangkan I Gusti Agung Anom diberi kekuasaan di Kapal dan Buringkit dengan diberi pusaka keris Ki Panglipur. I Gusti Agung Anom kemudian bergelar I Gusti Agung Made Agung. I Gusti Agung Maruti kemudian wafat di Puri Kuramas. I Gusti Agung Made Agung, Raja Kapal, kemudian menikah dengan Ni Gusti Loh Bengkel, putri dari I Gusti Bebengan, keturunan Arya Kutawaringin. Karena lama tidak memiliki keturunan, I Gusti Agung Made Agung bersama istrinya, Ni Gusti Loh Bengkel, kemudian melakukan semedi, bertapa di Purasada Kapal. Setelah melakukan semedi, akhirnya I Gusti Agung Made Agung memiliki seorang putra bernama I Gusti Agung Putu. I Gusti Agung Putu, cucu I Gusti Agung Maruti itulah yang kemudian menjadi raja pertama Kerajaan Mengui dan menurunkan raja-raja Kerajaan Mengui. Itulah cerita mengenai perang kapal dengan Buringkit berkuasanya keturunan I Gusti Agung Maruti di Mengui. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Bali dalam perspektif sejarah dan tradisi dalam relevansinya dengan era global menuju keajegan Bali yang harmonis yang disusun oleh DRS Inyoman Suade. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.